Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bida'watihi wa iltazzama bitariqatihi wa tarasama khutahha jalal aqidatan islamiyatan asasan fikratih wa ahkama syar'iyatan miqyasani a'malih wa masdarani ahkamih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Wa qala Allahu ta'ala fil kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menciptakan kita, Allah yang kelak akan mematikan kita, dan kepada Allah kita akan dikembalikan pada satu saat yang tidak ada keraguan di dalamnya. Allah adalah Tuhan kita, tempat kita menyembah, tempat kita meminta tolong, tempat kita memohon ampun, dan kita berharap kepada Allah agar Allah senantiasa jaga pemberian yang paling berharga di dalam diri kita, yaitu adalah keimanan, sampai dengan ajal menjemput kita. Dan mudah-mudahan ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita kembali dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka salat dan salam senantiasa kita limpahkan, kita panjatkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia mulia yang sama-sama kita cintai, sama-sama kita rindui. Ya Allah, kita berdoa andaikan kita diberikan kesempatan untuk menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dunia ini, meskipun di dalam mimpi, tentu kita sangat senang sekali. Tapi andai pun tidak bisa, mudah-mudahan ketika kita berada di yaumil kiamat, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak hanya menemui kita, tapi juga mengakui kita sebagai bagian daripada umatnya. Karena kita sangat khawatir hari-hari ini banyak orang-orang yang mengaku-aku, banyak orang yang mengaku-ngaku sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi jangan-jangan termasuk kita ketika di yaumil kiamat Rasulullah sama sekali tidak menganggap kita sebagai bagian daripada umatnya. Kita berdoa pada Allah, ya Allah, kami ridho sebagai umatnya Nabi Muhammad. Mudah-mudahan ketika di yaumil kiamat, ketika seluruh manusia tidak diizinkan untuk berbicara kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dikelompokkan menjadi yang berbaris di belakangnya di bawah bendera la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dituntun menuju pada surganya Allah, masuk dalam surganya Allah, diberikan daripada telaganya, dan mudah-mudahan bersama dengan beliau sallallahu alaihi wasallam kita bisa memandang wajah Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita masuk surga bersama-sama. Amin. Alhamdulillah, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, tidak ada rencana saya untuk gabung di sini karena di belakang pun teman-teman sudah lihat ada spanduk dan segala macamnya. Saya nggak termasuk di situ. Dan saya datang ke sini memang kebetulan mendampingi saudara-saudara saya yang di belakang saya ini, alhamdulillah. Jadi saya sangat senang mendampingi teman-teman dari Musawarah untuk kemudian bertandang ke Unisula. Ini adalah niatan yang sudah tertunda 2 tahun yang lalu. Jadi 2 tahun yang lalu saya mau ke Semarang, mau ke Unisula, tapi nggak kecapaian. Alhamdulillah sekarang baru kecapaian. Kenapa teman-teman sekalian? Karena semua ini adalah bagian daripada dakwah. Dan dalam dakwah gak ada satupun yang bersifat remeh. Gak ada satupun yang bersifat remeh. Semua dalam dakwah itu adalah perkara yang sangat baik. Semua di dalam dakwah adalah perkara yang sangat nikmat, perkara yang sangat menyenangkan. Suatu waktu saya pernah ditanya sama teman-teman, kenapa sih kita itu kemudian melihat orang-orang yang baru berhijrah, para artis, kenapa sih kita harus senang ketika mereka berhijrah? Karena Allah memperkuat dakwah dengan orang-orang yang baru, memperkuat dakwah dengan cara-cara yang baru. Andaikan kalau kita berdakwah dengan cara-cara biasa saja, dakwah itu pasti akan menghasilkan amal pahala. Tapi bisa jadi hasilnya nggak seperti yang kita perkirakan.
Di antara teman-teman sekalian di sini, saya yakin banyak orang-orang ada dari berbagai macam latar belakang. Ada yang pesantrenan, ada orang yang cuma sekolah, ada orang yang bahkan baru mulai peduli dengan Islam. Apakah kemudian itu menghalangi kita untuk berdakwah? Enggak sama sekali. Dakwah bukan milik orang-orang pesantren saja. Dakwah bukan milik orang-orang yang kuliah di universitas Islam saja. Dakwah bukan milik kiai-kiai dan ustadz-ustadz saja. Dakwah bukan milik para yang ngerti agama saja. Enggak, dakwah itu milik semua orang. Bahkan yang justru memuliakan kita daripada yang lain adalah dakwah. Karena itulah teman-teman sekalian, ketika kita bahas tentang dakwah, di Al-Quran selalu diberikan posisi yang sangat mulia. Allah sampaikan misalnya tentang dalam suratul Kahfi, tentang orang-orang Al-Kahfi. Allah sampaikan innahum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda. Orang-orang yang jadi ashabul kahfi itu adalah orang-orang biasa. Mereka bukan ulama, mereka enggak terlalu ngerti agama, bahkan Allah katakan modal mereka hanya beriman kepada Allah. Amanu bi rabbihim wazidnahum huda. Maka Allah tambahkan pada mereka hidayah demi hidayah yang Allah enggak berikan kecuali pada anak-anak muda. Kenapa? Karena anak-anak muda ini mereka meninggalkan tempat kemaksiatan, berlindung di dalam gua karena mereka tahu mereka hanya berharap pada Allah Subhanahu wa taala, bukan berharap pada yang lain. Maka ketika orang itu sudah berharap pada Allah, maka mereka tidak perlu lagi memikirkan yang lain karena Allah yang akan bimbing mereka sendiri. Apa buktinya mereka orang biasa? Dalam doa mereka Allah sampaikan, Rabbana hablana min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Ya Allah, tunjukkan kami jalannya. Tunjukkan kami gimana caranya untuk melalui ujian demi ujian. Ya Allah, tunjukkan kami caranya gimana caranya kami dakwah. Karena mereka bukan orang yang beragama, bukan yang ngerti tentang agama, bukan ulama, tapi hanya mau berdakwah dan orang-orang muda. Dalam Islam, Allah menghargai orang-orang dakwah. Jangankan orang-orang dakwah, anjingnya pun dihargai. Teman-teman tahu anjing? Kalau dalam bahasa Jawa, anjing itu digunakan sebagai kata pujian atau kata hinaan. Pujian atau hinaan? Hinaan. Tapi di dalam Al-Quran, anjing tidak hanya berarti hinaan. Kenapa? Karena Allah mengatakan di dalam Al-Quran ada dua jenis anjing. Allah menyamakan orang-orang yang memusuhi Islam, memusuhi dakwah, memusuhi agama Allah dengan anjing yang menjulurkan lidah. Ini anjing yang pertama, anjing yang gak ngerti dakwah. Dia menjulurkan lidahnya, kata Allah, Anda jangan tersinggung sama musuh-musuh Allah. Anda jangan tersinggung sama orang-orang yang kemudian menjulurkan lidahnya seolah-olah mengolok-olok agama Allah. Jangan tersinggung. Kenapa? Mereka perumpamannya seperti anjing. Anjing ada yang jelek di dalam Al-Quran, menjulur. Contoh, antum lewat di depan anjing, anjingnya menjulurkan lidah. Anda marah sama anjing, dasar anjing tidak beradab. Yang salah anjingnya atau antum? Anjing gak pernah salah, karena anjing memang begitu. Tapi di dalam Al-Quran ada cerita anjing yang lain. Apa? Anjing di dalam suratul Kahfi. Wa kalbuhum basitun dhira'aihi bil wasid. Dan ada anjing yang lagi selonjoran di depan gua. Pertanyaan saya Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian. Di situ yang disebut apa? Kalbuhum, anjingnya mereka. Lagi ngapain? Selonjoran. Selonjoran di depan gua, anjing masuk Al-Quran. Coba bayangkan. Literally selonjoran di depan gua. Pertanyaan saya, ada pentingnya nggak anjing selonjoran sampai diceritakan selonjoran dengan kakinya di depan gua? Ada pentingnya atau tidak? Kalau nggak ada pentingnya Allah nggak mungkin masukin di dalam Al-Quran. Pertanyaan saya, bayangkan anjing selonjoran masuk Quran. Antum loncat, salto, lalu kemudian ngesot, nggak masuk Al-Quran. Kenapa ada anjing selonjoran masuk dalam Al-Quran? Allah ingin sampaikan kepada kita bahwa kalau seandainya anjing saja yang menemani jamaah dakwah, ashabul kahfi yang pengen dekat kepada Allah, anjing aja dapat posisi di dalam Al-Quran. Kalau anjing aja dapat posisi di dalam Al-Quran, apalagi manusia. Maka dakwah ini adalah sesuatu yang sangat mulia. Kenapa? Karena ini warisan daripada para nabi. Orang-orang Katolik gak disuruh untuk berdakwah. Orang-orang Nasrani, Yahudi nggak disuruh untuk berdakwah. Yang disuruh untuk berdakwah hanya orang-orang Muslim.
Kenapa? Nabi mereka, nabi yang terakhir, tugas nabi mereka berat, mengislamkan seluruh orang-orang yang ada di dunia. Memastikan risalah Allah ini untuk seluruh orang-orang di dunia. Berat, dan kemudian Allah sampaikan harus diteruskan kepada kita. Ini adalah dakwah, maka inilah orang-orang di depan. Maka teman-teman sekalian coba lihat lagi betapa kerennya dakwah. Di dalam surat Yasin yang kita baca tiap pekan, misalnya ada teman-teman yang baca surat Yasin, di situ diceritakan lagi ada satu kelompok manusia bejat luar biasa. Saking bejatnya teman-teman sekalian, diutus satu nabi, dua nabi nggak cukup, diutus tiga. Diutus berapa? Tiga. Padahal pas Fir'aun jahat banget itu, tahu Fir'aun teman-teman sekalian? Tahu. Fir'aun itu diutus berapa nabi ke situ? Dua, Musa, Harun. Tapi ini saking bejatnya, nggak diutus satu nabi, dua nabi, tiga nabi diutus pada kaum tadi. Untuk supaya mereka bertaubat dan kembali kepada Allah. Ini nabi tiga diutus pada orang-orang ini nggak ngaruh sama sekali. Omongannya mentah, omongannya nggak didengerin, sama sekali nggak direken pokoknya. Malah dibully, malah diolok-olok. Mereka bilang, nabi tiga ini pergi aja lah, bawa sial aja. Kamu itu datang kepada kami, bawa sial, tahu nggak? Sebelum kamu datang, kami panen banyak. Sebelum kamu datang, kami kalau mancing banyak. Pas kamu datang, sial. Kami nggak punya ikan lagi, kami nggak punya bahan pertanian lagi. Gara-gara kalian datang. Kalau zaman sekarang, kalian itu pergi aja. Lah kenapa? Kalian tuh radikal, ekstremis, intoleran, anti NKRI, anti Pancasila, paham tuh sekalian? Nah semuanya begitu terjadi. Ketika kemudian tiga rasul ini, tiga nabi ini nggak bisa kemudian untuk berbuat apa-apa, Allah ceritakan di dalam Al-Quran, waja'a min aqsal madinati rajulu yas'a, dan datang dari aqsal Madinah. Aqsa itu artinya yang paling jauh. Aqsal Madinah, ujung kota, artinya deso. Paham teman sekalian? Dan datang dari orang deso, min aqsal madinati rajulu yas'a, seorang pemuda tergopoh-gopoh. Dan dia berkata, apa kata-kata dia? Ya qaumit tabi'u mursalin, wahai orang-orang, wahai manusia, ikuti para nabi. Lalu kemudian dia mengatakan segala sesuatu yang kemudian dikatakan oleh para nabi. Dia cuma ngulangin yang nabi ngomong, dibahasakan dengan bahasa anak muda. Ketika dia ngomong, apa yang terjadi? Ajaib. Orang-orang sadar, orang-orang jadi mau cenderung pada kebenaran. Orang-orang jadi mau mengikuti risalah nabi. Padahal nabinya ada berapa tadi? 3. Sama sekali nggak bisa menyadarkan. Tapi satu orang deso ini mengulangi ucapan para nabi dengan cara yang bisa didengar oleh anak-anak muda. Lalu anak-anak muda bergejolak mau mengikuti kebenaran. Orang-orang zalim nggak suka. Dia bilang, berhenti kamu anak muda, jangan ngomong lagi. Kenapa? Ini anak muda ngomongannya jelek. Ini anak muda ngomongannya mudah dimengerti. Jangan ngomong lagi. Kalau kamu ngomong lagi, kami bunuh. Malah pemuda tadi berkata, saksikan para nabi, aku beriman pada Tuhan yang kalian sembah. Maka setelah itu dia ditarik di jalan, diinjek-injek perutnya, sampai menurut Ibnu Katsir, perutnya itu kemudian ususnya keluar lewat anus. Singkat cerita meninggal, diinjek-injek. Setelah diinjek-injek meninggal, dia masuk kemudian kepada pengadilannya Allah, berjumpa langsung dengan Allah. Singkat cerita begini, Allah kasih trailer surga, paham sekalian? Jadi trailer 30 detik surga tuh kayak apa? Kira-kira gitulah kalau zaman sekarang. Kalau film kan ada trailernya. Ini dia dikasih lihat surga kayak apa. Ini tempat tinggalmu nanti, ini sudah kemudian kenikmatan yang Allah sediakan bagi kamu, ini ampunan-ampunan yang sudah Allah sediakan bagi kamu. Lalu kemudian Allah tanya sama dia, kira-kira nak kamu pengen apa lagi? Kamu perlu apa lagi setelah semua yang saya kasih kepada kamu tadi? Lalu dia bilang sama Allah, ya Allah saya boleh minta sesuatu ya Allah. Minta apa lagi? Coba lihat baik-baik. Ini keanehan. Orang kalau sudah mati, ngelihat surga, gak pengen lagi kemudian apapun juga. Bahkan gak pengen ketemu keluarganya lagi. Bahkan gak pengen kemudian dunia lagi. Ketika ini orang ditanya, kamu mau apa lagi selain surga dan ampunan yang saya ceritakan, yang sudah saya kemudian kasih lihat tadi? Dia bilang ini, ya Allah, boleh gak saya balik lagi ke balik lagi ke dunia? Boleh gak saya balik lagi ke dunia? Untuk apa? Supaya saya bisa ngasih tahu pada orang-orang yang nginjek-nginjek saya sampai mati, bima ghafaroli robbi wa ja'alani minal mukramin. Karena apa aku bisa mendapatkan ampunanmu ya Allah, dan engkau jadikan aku mulia banget bisa dapat surga. Coba lihat,
Ini orang gak punya ilmu, gak punya apa-apa, cuma ngulangi ucapan para nabi, cuma sharing kalau zaman sekarang, sharing kemudian WhatsApp dakwah yang baik, cuma reshare, regram yang bagus, cuma YouTube kemudian di like, di share pada orang lain, dia dapat ampunan Allah dan dia dapat kemudian kemuliaan daripada Allah. Kenapa? Suka sharing dakwah. Suka kemudian untuk mempermudah dakwah, bikinin panggung buat para asatidz, nyiapin kemudian sound system yang bagus, nyuting, dengerin dan segala macam. Itu sudah termasuk bagian daripada dakwah. Orang ini dapat pahala luar biasa dan para nabi iri dengan anak muda ini. Yang terakhir teman-teman sekalian, dakwah itu susah atau mudah? Susah atau mudah? Mau hidup bahagia atau sengsara? Mau hidup tenang atau hidup sengsara? Tenang, bahagia. Saya mau ngasih tahu aja, Anda nggak begitu dalam kehidupan sehari-hari Anda. Anda sadar nggak? Islam itu amal pertama yang akan dihisap oleh Allah adalah sholat. Yakin sholat adalah ibadah yang sangat penting? Yakin. Inti daripada sholat ada yang tahu? Inti daripada sholat ada yang tahu? Al-Fatihah. Inti daripada Al-Fatihah ada yang tahu? Apa? Bismillah, bukan. Inti daripada Al-Fatihah ada yang tahu? Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan saya jalan yang lurus. Tiap kali sholat itu intinya. Kita minta lah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, luruskan saya lagi, luruskan saya lagi. Ihdinas siratal mustaqim. Lanjutannya, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. 17 kali Anda minta kepada Allah, ya Allah, saya minta jalannya kehidupan para nabi, bukan jalannya Nasrani, bukan jalannya Yahudi. Bisa dipahami Ibu sekalian? Jalannya para nabi yang kami minta. Pertanyaan saya, Anda baca di dalam Al-Quran, jalan para nabi itu banyak sedihnya atau banyak senangnya? Itu dibanding film Osin, lebih sedih kehidupan para nabi, paham Ibu sekalian? Padahal film Osin aja sudah nggak ada senang-senangnya gitu kan ya. Tapi itu jalan yang kita minta pada Allah. Jadi Anda harus tahu, jalan yang Anda minta pada Allah itu bukan jalan yang menenangkan. Bukan jalan hidup bahagia, happily ever after, nggak ada. Jalan semuanya sedih, lihat. Nabi Yusuf tahu? Yang sudah punya anak, angkat tangan yang sudah punya anak. Ibu-ibu yang sudah punya anak, kalau pas lagi hamil bacanya surat Yusuf. Supaya anaknya ganteng. Yang belum dikasih tahu pada Anda, betul kalau seandainya Anda percaya surat Yusuf bisa buat anak ganteng, taruhlah betul. Tapi yang belum dikasih tahu pada Anda adalah, saya harus kasih tahu, hati-hati orang ganteng banyak masalah. Betul begitu? Gak percaya, tanya aja sama yang di belakang saya ini. Orang ganteng tuh banyak masalah. Contohnya kayak saya, dipersekusi, dan diusir. Itu orang ganteng banyak masalah. Gak percaya? Yusuf itu, Anda baca kisah Yusuf, dari awal sampai akhir hidupnya masalah. Dari awal lahir, saudaranya iri. Lalu kemudian saudaranya bilang, Pak, kami mau ngajak main Yusuf. Bapaknya bilang, jangan, nanti kamu celakai adikmu. Enggak lah Pak, masa kami celakai sih? Kamu gak percaya sama kami? Ya udah nggak apa-apa, ajaklah main adikmu. Sampai di sana, masukin ke sumur, bajunya dilepas, dikasih darah, dibilang sama bapaknya, anakmu sudah mati. Bapaknya nangis sampai matanya buta. Sedih atau tidak? Sedih. Anak ini masih di bawah SD, nangis di sumur teriak-teriak. Traumatis dan seterusnya, diselamatkan sama orang untuk dijual jadi budak, suruh kerja paksa, disukai cewek, tapi ceweknya parah. Masih ingat robek depan atau robek belakang? Kalau robek depan siapa yang benar? Perempuan. Kalau robek belakang berarti Yusuf yang salah. Kalau robek belakang berarti Yusuf yang benar. Tapi kalau robek depan berarti perempuan yang benar. Masuk penjara, setelah di penjara dilupakan sama temennya, keluar dari penjara memegang amanah yang berat, dan yang paling berat adalah dia harus menemui saudaranya dan memaafkan saudaranya. Yusuf Nabi dan ceritanya semua sedih. Rasulullah Muhammad Nabi dan semua ceritanya sedih. Bisa dipahami sekalian. Ini jalan dakwah. Tapi jalan dakwah ini insya Allah akan luar biasa ujungnya. Awalnya memang gak enak, ujungnya enak. Sekarang saya sedikit mau cerita. Boleh saya cerita? Kalau nggak boleh saya pulang aja. Insya Allah ini yang terakhir ceritanya. Saya mau cerita tentang keluarga saya sedikit. Teman-teman sekalian, kira-kira sekitar 8 bulan yang lalu, setahun yang lalu, saya diminta sama ibu dan bapak saya untuk beli jaket. Untuk jaket nikahan adik saya. Lalu kemudian ketika saya beli jaket sama keluarga, muter-muter, setelah muter-muter kita duduk bareng-bareng. Setelah kita duduk bareng-bareng, ibu saya bilang sama saya pas lagi kita istirahat itu, Lik, berhentilah Lik jadi orang yang frontal. Berhentilah Lik ngomongnya itu frontal. Jangan Lik
udahlah gak usah macem-macem. Kamu gak usah kritik sana sini, beragama tuh biasa-biasa aja. Sholat, puasa, sudah gitu aja cukup, udah gak usah macem-macem. Saya bilang, emang macem-macem maksudnya apa? Udahlah gak usah ikut 212, gak usah ikut-ikutan demo, gak usah ikutan macem-macem, sudahlah. Emang kenapa Mi? Mami udah tua Lik. Nanti kalau Mami jantungan seperti apa? Emang Mami takut apa? Kamu kalau ditangkap polisi gimana? Saya bilang polisi itu semuanya baik insya Allah Mi. Beberapa aja yang gak baik gitu kan ya. Lalu kemudian setelah dia bilang begitu dia bilang kamu tuh masih bantahan. Dengerin Mami lah sekali-kali. Saya bilang Mi, Feli itu gak ngapa-ngapain. Cuma mengikuti Yesus Kristus saja. Paham ibu sekalian? Karena ibu saya masih Katolik. Saya bilang bahwa saya cuma mengikuti Yesus Kristus. Maksudnya apa? Yesus itu senantiasa mengkritik kebijakannya orang-orang Romawi pada saat itu. Yang saat itu adalah penguasa. Lalu ibu saya bilang, bedalah, dia kan Tuhan, kamu bukan. Oh iya juga ya gitu kan ya. Itu menurut dia. Setelah kemudian saya diskusi sama ibu saya, akhirnya bapak saya nimbrung. Bapak saya bilang begini, Lik, kamu itu ibumu diajak debat. Kamu juga bilang sama ibu saya, Felix kamu ajak debat. Ya nggak bisa lah. Kalian tuh nggak ngerti semuanya. Lalu bapak saya bilang gini, Lik, kalau papi sih, bapak saya bilang, kalau papi sih Lik, sudah belajar untuk ikhlas kehilangan kamu. Loh kok gitu? Maksudnya ikhlas tuh apa? Bapak saya bilang, Lik, papi tuh sudah berusaha ikhlas. Kalau suatu saat kamu tuh hilang terus nggak balik-balik lagi. Maksudnya gimana Pi? Lik, kata bapak saya, kamu tuh mbok ya mikir, kamu tuh bagaimanapun juga tuh berbeda. Maksudnya gimana Pi? Kamu coba lihat baik-baik. Yang namanya Habib Rizik itu punya FPI. Ini bapak saya ngomong langsung ya, saya cuma langsung ngomongin pada Anda. Habib Rizik itu punya FPI. Kalau ada apa-apa dengan Habib Rizik, FPI maju. Gak akan mereka biarkan Habib Rizik sendirian. Kalau Abdul Somad itu punya orang Melayu. Kalau ada apa-apa dengan Abdul Somad, orang Melayu pasti akan maju. Tapi Lik, kamu itu Lik, kalau kamu ada apa-apa, orang Cina lari duluan. Saya bilang iya juga ya gitu kan. Lalu kemudian saya bilang sama bapak saya, dengerin baik-baik sekalian. Saya bilang pada bapak dan ibu saya begini, kenapa saya tetap berdakwah? Saya bilang sama bapak ibu saya, Pi, Mi, saya tuh orangnya males. Saya tuh orangnya males, gak seneng ribet. Saya tuh orangnya pengen ketenangan. Cita-cita saya tuh kayak tenis, tau gak? Pernah nonton Avengers gak? Gak pernah nonton ya? Oh, masa kecil kurang bahagia ya. Tapi tahu Avengers tau? Yang terakhir itu loh. Tahu kan Thanos setelah membunuhin setengah orang, mati semua di bumi gitu kan ya. Apa yang dia lakukan? Dia sangat tawadhu luar biasa. Dia pergi ke gunung, tidur di kemah, melihat matahari terbit. Nah itu kehidupan saya tuh pengen kayak begitu, paham teman sekalian. Tenang, santai, gak ada gejolak, gak usah macem-macem. Saya pengen banget saya bilang. Tapi Pi, Mi, saya bilang anak saya ada 4. Anak saya ada 4 saya bilang. Anak saya 4 dan saya gak mau anak saya yang 4 ini ketika mereka tumbuh dewasa. Lalu mereka bilang sama saya, Abi baca Quran, Abi baca sunnah, Abi tahu ayat Allah, Abi tahu hadis. Tapi kenapa Abi diam ketika ada kezaliman? Saya nggak berani menghadapi semua itu. Saya nggak siap ditanya anak saya begitu. Kenapa? Teman-teman sekalian, coba sadari baik-baik. Anda itu bukan keturunan orang-orang sembarangan. Apalagi kalau Anda yang asli Jawa Tengah, Anda yakin bukan keturunan sembarangan. Coba lihat nasab Anda ke atas. Jangan-jangan Anda itu keturunan orang-orang hebat. Ada Raden Fatah di sini, ada Kiai Soleh Darat di sini, ada ulama-ulama luar biasa di sini. Jangan-jangan kalau Anda trace ke atas itu nasabnya dapatnya para pejuang, dapatnya para ulama. Nggak kayak saya. Saya itu ngeri-ngeri sedap kalau saya kemudian men-trace nasab saya, paham sekalian? Nah kenapa? Nanti makin atas penjajah jangan-jangan itu saya ngeri. Dan ya. Nah tapi kalau Anda itu adalah keturunan orang hebat dan saya harus kasih tahu pada Anda, gunanya Anda belajar sejarah adalah Anda harus tahu yang diajarkan sama mbah-mbah Anda, oleh datuk-datuk Anda, oleh kakek-kakek Anda, bahwa mereka adalah orang pertama yang berdiri ketika ada kezaliman. Kenapa? Itu yang diajarkan oleh Islam, karena Islam selama-lamanya secara alamiah gak akan bisa diam ketika ada kezaliman. Paham teman sekalian? Anda diajarin orang-orang hebat. Anda dikasih tahu tradisi ini oleh orang-orang pemberani. Pertanyaan saya, masa semua itu harus putus di tangan Anda? Enggak. Kita berdiri karena kita tahu yang mana yang benar dan yang mana yang salah. Tapi ada yang bilang sama saya, Ustadz gak semudah itu membedakan antara yang benar dan yang salah. Mau saya kasih tahu cara mudah untuk membedakan yang benar dan yang salah?
Sini saya mau kasih tahu. Saya bilang begini, saya nggak tahu saya benar atau salah sampai sekarang. Saya masih nggak tahu. Bahkan saya membuka seluruh kemungkinan. Tapi teman-teman sekalian, saya nggak ngerti saya benar atau saya salah. Tapi yang jelas saya nggak mau satu grup sama yang abu-abu itu. Paham teman-teman sekalian? Jelas sampai di sini? Kalau Anda nggak tahu yang mana yang benar, minimal Anda harus bisa tahu yang mana yang salah. Dan kalau Anda sudah tahu yang mana yang salah, jangan segrup sama mereka. Bisa difahami teman sekalian. Ini adalah kuncinya. Maka ini yang kita lakukan. Orang-orang tua kita dulu orang hebat, maka jangan sampai kemudian kita menghabisi kemudian tradisi itu pada diri kita. Terakhir banget, saya pengen cerita. Imam Ahmad bin Hambal ketika ada di Baghdad, dia mendapatkan fitnah. Apa fitnahnya? Waktu itu khalifah, penguasa yang ada pada saat itu, menjadikan Al-Quran itu sebagai sebuah makhluk. Jadi menganggap Al-Quran sebagai sebuah makhluk. Sedangkan para ulama menganggap Al-Quran adalah kalamullah. Maka banyak fitnah. Ulama-ulama ditangkap, dia lalu ditanya, kamu percaya Al-Quran? Iya. Makhluk atau kalamullah? Kalamullah, masuk penjara. Makhluk atau kalamullah? Makhluk, oke, ada di sisi penguasa. Kamu pilih mana? Makhluk atau kalamullah? Makhluk, oke, sisi penguasa. Kalamullah, masuk penjara. Yang termasuk yang masuk penjara adalah Imam Ahmad bin Hambal. Jadi kalau Anda lihat HR Ahmad itu orangnya. Imam Ahmad bin Hambal masuk penjara. Setiap hari dicemeti sampai seluruh bajunya robek kecuali Allah melindungi auratnya. Nggak robek sama sekali. Dan ketika siksaan itu sudah sedemikian rupa, tangannya sampai nggak bisa diangkat ke atas lagi gara-gara dicemeti, maka sipir penjara itu merasa sangat iba. Kemudian bilang pada Imam Ahmad bin Hambal, Imam, sudahlah, tanda tangan saja surat pengakuan ini. Allah sudah kasih kamu rukhsah. Saya nggak rela melihat orang berilmu disiksa seperti ini. Tanda tangan saja, sudah menyerah saja. Allah tahu isi hatimu wahai imam. Sudah jangan lanjutkan lagi. Saya nggak mau lagi ngelihat seperti ini. Imam Ahmad bin Hambal bilang pada sipir penjara, sipir kamu lihat keluar jendela, sampaikan pada saya apa yang kamu lihat. Sipirnya ngelihat keluar jendela, menyampaikan pada Imam Ahmad bin Hambal, Imam, aku melihat orang-orang Baghdad semua berdiri di depan pintu-pintu mereka, membawa catatan-catatan mereka dengan pena-pena yang siap untuk dituliskan. Mereka ingin tahu apa fatwa Ahmad bin Hambal berkaitan dengan kondisi seperti ini. Maka Imam Ahmad bin Hambal mengatakan sesuatu yang selalu saya ingat sampai mati dan harus diingat oleh semua daripada kita juga. Apa kata Imam Ahmad bin Hambal? Kalau begitu, pantas enggak Ahmad selamat sementara yang lain sesat? Paham teman sekalian? Pantas enggak ketika Ahmad selamat sementara yang lain sesat? Dakwah itu satu-satunya yang akan mengubah. Dan yakin teman-teman sekalian, di luar sana orang bisa berkata pada Anda apapun. Di luar sana orang bisa ngasih tahu Anda apapun. Tapi yang Anda perlu tahu, sekali Allah dan Rasul sudah ngomong, tidak mungkin diingkari, enggak mungkin bohong. Takbir. Allahu Akbar. Percaya Islam akan bangkit? Percaya Islam akan bangkit? Takbir. Allahu Akbar. Terakhir banget. Liatin orang-orang di depan Anda ini. Liatin orang di depan Anda ini. Mereka wakil kita. Wakil di mana? Mereka sudah menjalani kehidupan yang mungkin sebagian besar kita ingin. Famous, punya harta, punya kemudahan, segala macamnya. Tapi coba lihat baik-baik, mereka nggak ketemu kebahagiaan di situ. Mereka nggak ketemu kebahagiaan di situ. Ganteng-ganteng sering gila gitu kan ya, Masya Allah. Ganteng-ganteng hijrah, ganteng-ganteng ngaji. Pertanyaannya, lah kita ini mungkin sudah nggak ganteng terus nggak mau ngaji, terus mau apa? Paham teman sekalian? Nah, lihat baik-baik. Mereka sudah jalani buat kita, mereka wakil kita. Jangan sampai kita kemudian berpikir dengan cara yang sama seperti dulu kita berpikir. Lihat mereka baik-baik. Kalau orang-orang kayak gini aja sudah mau mendekat kepada Allah, lantas bertanyalah, kenapa hati kita masih keras dan kita nggak mau mendekat pada Allah Subhanahu Wa Taala? Semoga Allah merahmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La